Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pagi hari ini kita bisa saling mengingatkan kepada pemirsa semuanya, khususnya kepada diri kita sendiri. Jadilah orang jangan ikut-ikutan yang sifatnya ikutan yang kurang baik. Namun kalau ikut-ikutan yang baik, dianjurkan untuk mengikuti. Namun kalau ikut-ikutan yang tidak baik, jangan dilakukan. Jadi janganlah kita ikut-ikutan menjadi orang yang suka berbicara jelek. Karena di masyarakat kita, di sekitar kita, kadang-kadang pembicaraan seseorang, walaupun dia itu adalah orang berpengaruh, jangan sekali-kali diikuti kalau memang itu jelek. Makanya ada berpatah, walaupun keluarnya dari dubur ayam, kalau toh itu telur ambil. Walaupun itu keluarnya dari dubur gajah besar, kalau toh itu memang TA1, jangan diambil. Maksudnya keluarnya dari siapa yang berbicara, tidak memandang bulu, jika itu baik, ikutilah. Jadi ikut-ikutan yang baik tentunya, karena akan menuai hasil yang baik, perbuatan yang baik, insya Allah. Jadi janganlah kita ikut-ikutan menjadi orang yang suka mengecek. Kadang-kadang kan banyak yang suka, ada yang mengecek. Di sekitar kita pernah dengar kita mengecek atau mencaci maki pada seseorang. Karena orang mencaci maki biasanya kurang menahan diri, menata hati, dan kurang sabar diri. Mencaci maki meskipun kepada seseorang, bukan kepada kita, tapi kepada seseorang, orang lain yang banyak berbuat kejelekan atau berbuat dosa katanya, yaitu mencaci maki yang katanya berdosa atau perbuatan yang jelek. Kita lebih baik diam adalah emas daripada kita ikut menjelek-jelekan. Memang itu tanda seseorang itu sering mencaci maki seseorang, itu adalah tanda-tanda orang yang sombong, bahwa dirinya hebat, bahwa dirinya paling bersih, bahwa dirinya pokoknya paling ya, itu adalah kesombongan. Jadi sadarlah, orang baik juga pernah berbuat jahat tentunya. Jadi kita sadari bahwa orang itu belum tentu baik terus. Orang baik juga pernah berbuat jahat pastinya, apalagi juga membohongin. Dan juga orang yang jahat pun pasti juga pernah atau punya perbuatan baik. Walaupun katanya jahat, tapi pernah pasti berbuat baik. Jadi sedangkan kita tidak tahu nilai timbangan amal seseorang, itu kita tidak akan tahu. Oleh karenanya itu, kira-kira jika kita tidak atau belum mampu menasehatinya dengan cara yang bijak,
Jadi kita belum bisa mampu menasehati dengan cara bijak, bukan benar ya, bijak. Maka doakan saja, ya Allah, sadarkanlah pada diri kita, pada seseorang yang dicaci, yang mencaci maki tersebut. Maka doa saja dengan penuh balas kasih. Semoga ia segera sabar dan menjadi baik atau memperbaiki dirinya sendiri. Kita tahu bahwa ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada orang-orang yang berbuat dosa. Allah taala lebih dekat kepada orang yang berbuat dosa ketimbang dengan orang yang bersikap sombong. Karena berdosa Allah lebih dekat daripada orang-orang yang sombong. Mengapa demikian? Karena perbuatan dosa bisa menghantarkan seorang manusia atau seorang hamba menuju gerbang atau menuju pintu kecintaan dan kedekatan kepada Allah melalui pertaubatan. Misalnya dengan sadar diri, kesadaran kita akan tobat dengan perbuatan-perbuatan itu, penyesalan-penyesalan. Sedangkan sikap sombong sendiri dengan merasa diri lebih dan atau paling malah menutup pintu taubatnya karena merasa dirinya. Kadang-kadang malah ada melebihi. Kalau enggak ada saya, kalau saya kalau enggak kerja keras saya, nah saya itulah yang Allah tidak suka. Itu adalah menunjukkan kesombongan manusia. Malah menutup untuk taubat, menutup untuk sadar diri, dan berakibatnya keterusan dari harapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat tidak suka dengan orang yang sombong dan membanggakan diri. Nih kalau nggak ada saya, nah itu membanggakan diri. Berarti tidak mengakui, nanti malah tidak mengakui adanya Tuhan. Karena apa? Menyombongkan dirinya sendiri. Sebagaimana yang sering kita dengar di sekitar kita, kadang-kadang congkak, sombong diri, membanggakan dirinya sendiri. Kalau tidak ada saya nih, nggak akan selesai. Kalau tidak ada saya nih, nggak akan ada selamat. Nah ini. Tapi kenyataannya hanya Allah lah akan kembali lagi, dari Allah akan kembali kepada Allah. Ingatlah itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datangnya dari Allah akan kembali lagi kepada Allah. Ingat seperti itu. Mungkin itu saja kesempatan kali ini. Ingat mengingatkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah tetap membimbing kita ke jalan yang benar sesuai bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya manusia tidak bisa berdaya tanpa petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita puasa ini bisa dikuatkan sampai nanti bisa berbuka puasa maghrib. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu dan dipanjangkan usianya dan dilimpahkan rezekinya dan dibahagiakan keluarganya baik dunia dan akhirat. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.